Wow, selamat siang teman-teman. Kurang suaranya. Selamat siang teman-teman. Nah gitu dong, kan ada 5.000 orang. Amin. Oke. Sebelumnya saya mau kasih satu pantun, boleh? Beli selendang berkerut-kerut. Cakep gitu ya. Coba kompak lagi dong cakepnya, bentar ya. Beli selendang berkerut-kerut. Selendang jatuh terlindas delman. Teman-teman, perkenalkan saya Ruth. Jangan ngantuk ya saat dengar firman. Iya. Oke, thank you Veka, thank you juga Tania yang sudah ngundang saya, dan mungkin teman-teman di sini sebagian sudah kenal sama saya. Ada yang kenal, coba tangannya, raise hand. Oke, thank you ya. Karena memang sebelumnya saya pernah melayani di Kega ya. Oke. Nah, untuk perkenalan, saya sudah menikah dan memiliki 2 anak. Yang satu Selin. Nah, Selin hadap sana dong. Selin ini sekarang kelas berapa nak? Kelas 9, kelas 3 SMP. Dan ada yang besar cowok namanya Gabriel, sekarang sudah kelas 3 kelas 2 SMA. Kok mamanya lupa ya? Oke teman-teman, saya percaya bahwa teman-teman yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang rindu adanya perubahan. Berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin? Katakan amin. Amin. Oke. Yuk, mari kita berdoa dulu yuk untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat hari ini karena Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mengerti setiap kebenaran-Mu, dan kebenaran itulah yang akan menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu ini. Berbicaralah dan sampaikanlah kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Oke, udah ada ya. Nah teman-teman, hari ini temanya, saya panggil teman-teman boleh? Kita seumur nggak? Oke. Nah sekarang temanya hari ini adalah apa teman-teman? Growing up. Nah kira-kira sebentar. Growing up-nya bagaimana ya? Coba ya kita lihat. Ini pointernya ke mana nih? Ke sana. Next-nya gimana? Oh ke TV. Hah? Ke sini. Sorry. Udah ya, oke. Nah, menurut teman-teman, saya mau dengar nih ya teman-teman, gambaran keluarga yang ideal itu seperti apa? Bahagia, terus? Apa? Harmonis, terus? Rukun, iya. Oke, ada rukun, bahagia, harmonis ya. Kemarin juga saya sudah membawakan ini juga di tempat lain. Kalau mereka suka ada yang bilang gini, lahir dari keluarga kaya kak. Seperti anaknya Raffi Ahmad ya, sama anaknya Atta. Terus punya mama papa yang lengkap, tadi disebutkan juga rukun dan damai. Nah teman-teman, apakah kalau kita lahir dari keluarga kaya, menjaminkah kita untuk bahagia? Enggak ya? Saya ada satu cerita, itu kisah nyata. Jadi saya punya teman, punya tetangga. Tetangga ini anaknya bule. Anaknya bule. Bapaknya bule, ibunya Manado. Cowok, ganteng gak? Baru lulus dari pilot, sekolah pilot. Suatu hari kita gempar. Karena apa? Karena ada berita bahwa anaknya ini gantung diri. Hanya karena masalah sepele diputusin sama pacarnya. Artinya apa? Dia bahagia gak? Unhappy ya? Oke. Terus apakah kalau kita punya mama papa yang lengkap, apakah menjamin kita juga untuk bahagia? Enggak juga ya. Karena belum tentu juga mama papa yang lengkap, mama papanya harmonis belum juga ya.
Kita kadang-kadang juga suka mendengarkan kalau orang tua bertengkar dan sebagainya. Atau kalau keluarga rukun dan damai menjamin kita juga bahagia? Enggak juga ya. Banyak beberapa orang yang keluarganya harmonis, mungkin dari kalangan pendeta juga, tapi dia mencari kebahagiaan di luar. Ya, nah seperti itu. So teman-teman, apapun kondisi kita hari ini, bagaimanapun keluarga kita hari ini, terpenting adalah kita harus mengucap syukur. Bersyukur kenapa? Kita harus bersyukur. Walaupun mungkin di rumah selalu terjadi konflik antara mama dan papa, adik dan kakak, tapi kita harus bersyukur karena kita masih memiliki keluarga yang utuh. Amin? Yes. Bersyukur juga walaupun kita mungkin dari keluarga sederhana, tapi kita masih bisa kumpul. Masih bisa makan walau sederhana. Kita nggak tinggal di kolong jembatan, betul? Jadi kita harus melihat semuanya dari sisi positif. Karena ketika kita dilahirkan ke bumi dan menjadi kita yang sekarang, itu pasti bukan karena kebetulan. Tapi ada rencana Tuhan yang mau Ia nyatakan dalam hidup kita. Amin? Kalian mau berhasil kan? Mau sukses kan? Ya, kita mulai dari sekarang ya. Nah, saya mau tanya lagi nih. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Enggak semuanya. Coba yang tinggi. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, ada banyak sekali cara untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Salah satu cara sederhana untuk mencintai Tuhan adalah dengan mengasihi. Dengan mengasihi siapa? Orang tua, betul. Bagaimana cara kita mengasihi orang tua? Yang pertama adalah mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Amsal 23 ayat 22a mengatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. Nah, sekarang Karut mau tanya. Saat ini hubungan antara orang tua dengan anak itu banyak dirusak oleh handphone. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Contohnya apa? Kita kadang kalau dipanggil orang tua kita, kita baru nyaut kalau sudah dipanggil kesekian kalinya. Itu pun mamanya pakai teriak-teriak. Shelin gitu. Betul? Benar? Benar apa benar? Kadang-kadang. Nah, kalau mama papanya udah teriak baru kita jawab. Tapi itu pun gak langsung kita samperin. Betul? Masih aja di depan laptop, masih aja teleponan, masih aja WA-an. Tapi herannya, itu tadi mamanya teriak ya, mama atau papanya teriak. Nah sekarang kalau handphonenya bunyi, jangankan pakai nada, enggak pakai nada atau mode getar aja, begitu teret gitu, teman-teman ngapain? Ngapain? Lari nyari handphonenya, betul? Nah, belum lagi kalau kita lagi on call, terus orang tua kita manggil, apa yang kita lakukan? Apa gimana? Jujur semua nih. Iya, mah bentar mah, lagi nelpon nih. Tanggung, betul? Iya. Nah, jadi bukannya yang ditelepon disuruh nunggu, tapi mama kita yang disuruh nunggu, ya. Pernah nggak terlintas dalam pikiran kita? Seberapa hebat sih? Seberapa penting sih orang yang ada di balik handphone itu? Sehingga sampai-sampai tuh mama papa kita suruh nunggu. Kita menganggap orang tua kita nggak penting. Yang penting adalah orang di balik handphone kita. Pernah nggak kita mengalami hal ini? Pernah nggak? Pasti pernah ya, karena Karut juga begitu. Padahal teman-teman sadar nggak? Satu-satunya orang yang sudah terbukti berani mengorbankan apapun yang dia miliki, bukan cuma harta, tapi juga nyawa. Sekalipun ya, untuk rela dikorbankan untuk kita, itu bukan sahabat kita. Bukan pacar kita. Karena pacar kita kalau udah gak sayang kita apa? I'm sorry, goodbye, katanya gitu kan. Nah, jadi yang terpenting harusnya adalah siapa?
orang tua kita. Dan itu sudah terbukti. Mama papa pasti berjuang mati-matian untuk kalian. Siapa di sini jujur-jujuran yang kadang bosen dengerin celoteh mama, nasihat mama papa? Anak saya sendiri loh ngaku. Siapa di sini? Nggak apa-apa, karena saya sendiri juga begitu dulu. Itu tinggi amat. Ya, memang kadang membosankan ya kita mendengar nasihat itu melulu, betul? Tapi percayalah, orang tua kita menasehati kita demi kebaikan anak-anaknya. Jadi penting banget untuk kita sebagai anak sering tanya dan curhat pada orang tua kita. Saya suka bilang sama Selin, kalau untuk masalah pribadi sebaiknya curhat sama orang tua. Karena sebaik-baiknya teman kalau dia lagi kesel sama kita dan kita pernah cerita hal yang private kita, bisa diomongin ke belakang gak? Bisa diceritain gak? Itu. Jadi hati-hati, tetap bagaimanapun orang tua itu ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Mungkin orang tua kita tidak pandai karena mereka tidak sekolah setinggi kita. Tapi ingat, mereka lebih dulu lahir dan memiliki banyak pengalaman hidup yang bisa kita pelajari. Banyak keluarga pecah karena tidak terjalin komunikasi yang baik. Saya mengalami itu. Saya sibuk sekolah, ayah saya dari pagi sampai sore kerja gitu ya. Ketika kami dewasa dan berkomunikasi, ayah merasa saya melawan ayah. Kenapa? Karena kami tidak saling mengenal. Karena kami tidak saling memahami, kami tidak saling mengerti. Pernah gak terjadi sama kalian? Tiba-tiba kamu ngomong apa, mama papa ngomong apa. Terus akhirnya gini, mama gak pernah mengerti aku. Right? Benar? Itu yang selalu kita rasakan sebagai anak-anak, betul ya? Kita merasa dikekang, gak boleh pulang malam, terus main gak boleh sembarangan dan sebagainya, betul? Pasti kita merasa seperti itu. Jadi sebaiknya kita harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua kita agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kebetulan Selin ada di sini. Selin ini tipenya dia introvert sebenarnya. Jadi ada satu waktu ketika kami tidak saling ketemu komunikasinya. Selin memilih diam. Mamanya bawel, nanya melulu. Sampai akhirnya ada satu titik di mana saya bilang, "Dek, tolong apapun yang ada di hati kamu keluarkan. Biar mama bisa lebih mengenal kamu." Jadi itu. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Biasanya kita ambil waktu. Entah makan bersama, jalan bersama, atau ke mall bareng. Suka-suka yang mana enaknya. Dari situ kita pendekatan, ngobrol dari hati ke hati. Betul, Dek? Seperti itu, kita harus menjalin komunikasi. Karena bukannya orang tua tidak mengerti kita, tapi orang tua kita emang bisa baca pikiran. Aku tahu kamu lagi mikirin burger. Emang begitu? Enggak kan? Orang tua kita bukan dukun. Orang tua kita gak bisa baca pikiran. Kita yang harus mengemukakan pendapat kita dengan cara yang baik. Oke, mengasihi orang tua dengan cara apa lagi? Menghargai keberadaan mereka. Kita harus menghargai keberadaan mereka. Dalam Amsal 23 ayat 22b dikatakan, dan janganlah engkau menghina ibumu kalau ia sudah tua. Mungkin ada beberapa anak, enggak di sini ya, ada beberapa anak mungkin yang malu karena keberadaan orang tuanya. Malu akan pekerjaan orang tuanya yang mungkin cuma jadi pemulung, yang mungkin cuma jadi satpam. Atau malu karena kondisi kesehatannya, mungkin papa mamanya mungkin ya ada tidak lengkap secara fisik. Atau mungkin secara usia orang tuanya sudah tua atau bagaimana, atau fisik orang tua anak itu. Ingat ya bahwa Tuhan sudah menempatkan kita saat ini
dimanapun kita ditempatkan, itu untuk rencananya yang indah. Teman-teman tahu, ibu saya hanya lulusan SD. Tapi saya bilang ibu saya adalah ibu yang hebat. Karena demi menyekolahkan anak-anaknya, ibu membantu keuangan keluarga dengan berjualan gado-gado. Jadi waktu saya SMA, ibu saya jualan gado-gado. Saya malu? Enggak. Bahkan saya membantu ibu ketika saya kuliah. Saya juga membantu ibu menjual gorengannya dari lantai 1 sampai lantai 4 kampus saya. Saya enggak malu. Kenapa harus malu? Saya enggak nyolong. Betul? Yes. Bahkan saya pernah melihat di YouTube seorang Pak Jokowi dan Pak Ridwan Kamil pun masih sungkem kepada ibunya. Pernah lihat gak YouTube-nya? Ingat Pak Ridwan Kamil pernah kehilangan anak yang cowok. Dia pulang ke Bandung, dia ngapain? Sungkem. Dia sungkem ibunya, dia peluk ibunya. Betul? Pak Jokowi waktu terpilih jadi presiden juga gitu. Dia datangi ibunya, dia sungkem. Karena pada dasarnya sehebat apapun kita nantinya, di hadapan orang tua kita adalah seorang anak. Jadilah anak yang berbakti dan bertanggung jawab. Kenapa? Bukan buat kita, bukan buat orang tua aja, bukan buat orang tua saja, tapi buat masa depan kita juga. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mengasihi orang tua kita adalah kita memiliki good attitude. Sebagai anak kita wajib berperilaku baik, belajar keras dan juga rajin mendoakan orang tua. Kenapa? Ini adalah cara sederhana untuk menunjukkan cinta kita kepada orang tua kita. Pernah nggak teman-teman melihat waktu mama papa lagi tidur, kalian pernah perhatiin wajahnya nggak? Kebayang nggak gurat-gurat lelahnya? Kasian nggak? Orang tua kita itu sudah berjuang untuk mencukupi kebutuhan kita. Mereka rela melakukan itu demi memiliki rumah yang nyaman buat kita. Makanan yang cukup, pakaian, kebutuhan pendidikan dan lainnya. Jangan pernah kita membuat mereka sedih dengan kita berlaku kasar dan tidak sopan. Ada satu cerita, kebetulan saya memang memuridkan beberapa keluarga. Salah satu keluarga ini papahnya sudah umur 73 tahun, mamahnya umur 63 tahun. Cukup tua nggak? Punya anak yang satu sudah kerja, yang dua kuliah. Apa yang dilakukan anak ini? Umur mereka 21 dan 22 tahun. Tapi sampai saat ini mereka nggak bisa nyetir. Jadi yang nyetirin mereka, nganterin mereka kemana-mana siapa? Papa mamanya. Umur berapa? 21, 22. Tapi mereka seperti bos, disetirin orang tuanya. Satu hari tiba-tiba si anak ngamuk. Karena anak ini mau ambil kursus untuk Jerman, nggak diturutin, bayarnya 25 juta. Anak ini ngamuk, satu rumah penuh puing-puing, dia terbalikin semuanya. Masih untung ibu bapaknya nggak stroke, nggak jantungan. Menurut kalian baik tidak? Yes. Pada saat itu anak saya yang cowok, Gabriel, kebetulan ikut saya ke rumah tersebut. Dia peluk saya. Kenapa? Karena dia melihat papa mama itu sedang menangis melihat kelakuan anaknya. Anak saya peluk saya, dia bilang, "Mah, maafin kakak ya kalau kakak pernah menyakiti hati mama." Karena dia lihat kok ada anak seperti ini gitu loh, yang gak tahu berterima kasih sama orang tuanya. Nah seperti itu. Kita harus membawa mereka setiap hari dalam doa kita. Dan kita harus selalu mengucapkan I love you kepada mereka, agar mereka tahu bahwa kita sangat menyayangi mereka, mencintai mereka dan menerima mereka apa adanya dengan keberadaan mereka. Sekarang saya tanya,
Kapan terakhir kita mengucapkan aku sayang mama, aku sayang papa? Kapan? Yes, bagus. Betul, betul. Harus seperti itu. Benar, benar. Thank you. Kenapa saya? Kalau nggak salah, kalau nggak salah antara hari Senin sampai Jumat deh. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Pokoknya kamu setiap berangkat dan pulang sekolah say I love you. Kayaknya ya. Kok kayaknya. kayaknya? Kok kayaknya? Yes. Kenapa teman-teman? Ketika kita keluar dari rumah dan tidak cium mama papa atau tidak say I love you, kalian pernah tahu nggak persekian detik ada apa dengan mereka atau ada apa dengan kita? Nggak pernah tahu kan? Atau ketika kita pergi tidur dan tidak say I love you sama mereka, tidak cium mereka, pernah lihat nggak orang tidur tiba-tiba nggak ada umur, tiba-tiba meninggal? Jadi teman-teman, lakukan selagi kita masih diberi kesempatan. Pulang ibadah, nanti peluk mama papanya, cium, bilang mama papa I love you. Itu saya lakukan juga terhadap anak-anak saya. Setiap mereka berangkat, berdoa, berangkat, cium kening, I love you. Pulang juga gitu, cium, I love you. Itu kita nanti akan ada ikatan yang kuat dengan orang tua kita. Jangan gengsi ya teman-teman, karena itu adalah orang tua kita. Oke, next. Bagaimana cara kita mengasihi orang tua kita adalah menghormati orang tua. Siapa di sini yang hidupnya, masa depannya mau diberkati Tuhan? Semuanya ya? Bagus. Karena di dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Karena begitu pentingnya menaruh rasa hormat pada orang tua sampai Tuhan menuliskannya di dalam 10 hukum Taurat. Ini hukum yang keberapa? Hukum yang keberapa? Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Ini keberapa? Kelima. Ya, kelima ya. Menghormati berarti kita memberikan respect tanpa memandang apakah orang tua kita layak dihormati atau tidak. Karena apa? Karena kita ini harus melakukan, ini adalah perintah Tuhan melalui firman-Nya. Kita harus berusaha untuk menghormati orang tua kita sama seperti ketika kita harus berusaha memuliakan Allah. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jadi harus tulus, jangan pura-pura. Apalagi untuk saat ini buat teman-teman yang masih dalam covering orang tua, berarti perlu mendengar, memperhatikan, dan tunduk pada otoritas orang tua. Kalau seorang anak hormat kepada orang tua, bukan cuma orang tua yang disenangkan hatinya dan mau memberkati kita. Tapi Bapa yang di surga melihat ketaatan kita, dia bahagia enggak? Yes, malah dia berjanji akan memberkati kita. Mungkin orang tua kita memiliki keterbatasan, tapi Tuhan sanggup memberkati. Jangan pernah menghormati orang tua kita hanya karena sesuatu. Entah karena bapak kita kaya, mama kita kaya gitu ya. Terus mengharapkan dan sebagainya. Atau mungkin punya kedudukan yang baik dan sebagainya. Namun ketika mereka tua dan tidak berdaya, kita tidak lagi hormat, meninggalkan mereka dan juga meremehkan kita. Sekalipun orang tua kita tidak memiliki apa-apa, kita tetap harus hormat pada mereka dengan kesungguhan hati, karena itu yang Tuhan mau. Dan jangan pernah berhitung pada orang tua. Pernah gak kalian begini? Dek, tolong dong cuci piring.
Dari tadi ada mulu disuruh-suruh, baru ngepel, lu disuruh ini, ngomel. Pernah, Karut juga pernah gitu ya. Iya pernah ya, semua anak-anak pasti pernah gitu ya. Nah, untung mamanya nggak nyaut. Coba kalau mamanya nyaut gini, ngitung terus, emang kamu nggak pikirin? Mama bangun pagi jam 5, mesti nyiapin sarapan, nganter kamu sekolah, sampai di sana terus mau pulang lagi, mesti nyetrika, mesti ini. Nah, kalau digituin gimana? Hitung-hitungan kan mamanya juga. Nah, jangan pernah berhitung gimana pun. Mama papa itu sudah cukup capek ngurusin kita. Jadi kita jangan pernah berhitung kepada orang tua. Lakukan aja. Kalau seandainya capek bilang, "Mah, sorry, ntar boleh nggak aku istirahat dulu." Bangun komunikasi yang baik, ya. Kalau kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, kita akan mengalami penggenapan segala janji Tuhan. Saya dan adik-adik dilahirkan dari keluarga sederhana. Ayah saya sekarang sudah pensiun. Nah, ibu saya tidak bekerja. Jadi kami punya rumah satu-satunya rumah yang kecil, ya. Apakah keluarga kita baik-baik saja? Enggak juga. Ayah ibu suka konflik. Tapi saya mengajarkan adik-adik saya untuk tetap menghormati orang tua. Apapun keadaan mereka, apapun kondisi mereka. Apa yang terjadi teman-teman? Kami bertiga sudah menikah. Dan satu persatu Tuhan genapi janjinya. Kami bertiga sudah punya rumah. Punya pekerjaan yang layak. Keren gak Tuhan? Keren kan? Nah itu, pegang janji Tuhan. Hormati orang tua agar kamu mendapat berkat. Ya? Oke. Nextnya. Mungkin ketika saya menyampaikan kebenaran firman, beberapa teman yang hadir mungkin berkata dalam hati, Karut sih enak hidupnya. Ada pasti yang berpikir gitu. Saya mau cerita bahwa saya juga memiliki pergumulan yang hebat di masa remaja. Saya adalah anak sulung dari 3 bersaudara, di mana saya adalah anak tertua dengan adik saya cowok dua-duanya. Masa kecil saya itu penuh cerita sedih. Mulai dari ayah ibu yang sering bertengkar, dibully, tidak dianggap dan sebagainya. Saya dari keluarga muslim. Jadi ayah dan ibu saya juga dulunya muslim. Ketika ayah menikah dengan ibu, setahun kemudian ayah menjadi seorang Kristen. Apakah menjadi seorang Kristen baik-baik saja? Tidak. Tiap hari berantem melulu. Pokoknya tiada henti tanpa berantem dalam keluarga. Lalu kelas 3 SD saya menjalankan 2 agama. Senin sampai Sabtu saya SD. Pagi sampai siang SD sekolah gitu ya. Siang ke sore madrasah, malam ngaji. Hari Minggu sekolah Minggu. Ada 2 nakoda kan? Ibu masih muslim, ayah Kristen. Oke? Kelas 5 SD saya akhirnya dibaptis anak oleh ayah gitu ya, masuk ke GKI dan rapot madrasah saya dirobek. Gak boleh sekolah lagi. Oke. Akhirnya saya hanya ke sekolah minggu, udah gak boleh madrasah. Kemudian waktu itu saya sekolah minggu diajarin sama guru sekolah minggu. Saya melihat enaknya jadi guru sekolah minggu, gurunya baik, cantik, suka kasih alat-alat peraga, suka kasih stiker dan sebagainya. Dan teman-teman tahu, hal itu yang mendirect saya untuk di usia 17 tahun setelah dibaptis saya masuk sekolah minggu, membantu teman-teman di sekolah minggu. Waktu itu sekolah minggu di tempat kami itu belum ada naungan gereja. Jadi sekolah minggunya swadaya. Guru-gurunya menyumbang uang untuk beli alat peraga. Nah,
Di usia itu saya sudah melayani sekolah minggu, tapi hanya bantu-bantu ya, belum jadi guru sekolah minggu. Apakah ketika saya melayani Tuhan mulus-mulus aja perjalanan hidup saya? Tidak. Usia remaja itu merupakan usia yang penuh tantangan buat saya. Teman-teman yang ngajak saya bergaul mulai ngajak ngerokok, minum dan sebagainya. Tapi puji Tuhan saya bisa melewati hal itu semua. Saya tidak lakukan itu. Saya percaya itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Tuhan selalu menjaga saya. Dan adalah pilihan kita mau hidup baik atau bandel. Ketika saya dihadapkan dengan pilihan untuk berbuat baik, kenapa? Karena waktu pilihan untuk nakal, untuk macam-macam itu ada, saya selalu diingatkan Tuhan. Ruth, dengar, keluarga kamu udah berantakan. Kalau kamu juga nggak bener, adik-adik kamu mau niru siapa? Teladanin siapa? Itu terus terngiang-ngiang di telinga saya. Sampai akhirnya saya bisa melewati itu. Saat kuliah, saya magang. Saya jadi guru private buat anak autis. Tujuannya apa? Tujuannya saya ingin punya uang untuk membeli alat-alat peraga sekolah minggu. Nah, konflik tetap berlanjut dalam keluarga saya, tapi Tuhan tetap arahkan saya untuk tetap di jalan yang benar. Tuhan tahu loh hati saya, bahwa setiap kali saya punya uang, pasti akan saya belikan untuk keperluan sekolah minggu. Apa yang Tuhan lakukan? Setiap saya melamar pekerjaan, saya selalu dapat dengan gaji yang luar biasa. Dan saya kembalikan ke Tuhan. Tuhan tidak mau berhutang loh. Ketika dia melihat kita baik, ketika kita melihat bahwa kita memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati juga apa yang kita mau. Amin? Yes, kembalikan ke Tuhan. Sampai akhirnya saya menikah. Nah, ketika saya menikah dan menjadi orang tua, saya baru menyadari bahwa menjadi orang tua itu punya tantangan yang luar biasa. Saya pernah nangis sesenggukan di parkiran mobil. Cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara saya tahu anak saya berbohong. Saya merasa gagal menjadi orang tua. Tapi seiring waktu, komunikasi berjalan dengan baik, akhirnya anak saya sudah tidak pernah berbohong lagi. Sebagai orang tua, kami harus memberikan teladan yang baik buat anak-anak. Sehingga perilaku atau kebiasaan kami yang kurang baik wajib kami tinggalkan. Karena kenapa? Orang tua adalah sosok pertama yang dilihat oleh seorang anak untuk dia belajar hidup baik melalui sikap, tutur kata, pikiran, dan perbuatan. Kenapa saya bilang begini? Saya sama Selin kalau di dalam mobil saya suka ngobrol. Dek, kenapa mama lakukan ini? Karena mama pingin supaya kamu begini-begini. Kamu belajar hidup. Satu hari Selin pernah dibully. Pembulian seringnya terjadi ya. Dari zaman saya aja udah ada, zaman Selin juga ada. Saya bilang sama Selin, adek kalau dibully ada yang harus hadapi sendiri. Mama hanya dukung dari belakang. Why? Kalau mama yang maju, besok kamu tambah dibully. Betul? Karena dianggap apa? Tukang ngadu, anak mami dan sebagainya. Betul? Nah, dari situ karena kita sering ngobrol, saya tahu karakternya Selin seperti apa, Selin tahu karakter saya seperti apa. Sehingga kami saling memahami dan kita bisa bekerja as a team. Seperti itu. Sebagai orang tua, kami pasti mau memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi kadang tuh kita juga sebagai orang tua mentok ya. Bisa aja kita sebagai orang tua susah dapat pekerjaan. Bisa aja kami terhimpit secara ekonomi. Bisa aja kami sebagai orang tua bermasalah dengan pekerjaan. Dan hal itu gak mungkin kami ceritakan sama anak-anak. Karena takut anak-anak khawatir, anak-anak kecewa dan sebagainya. Begitu banyak masalah dan kita sebagai anak tiba-tiba datang, papa tadi gini. Papahnya lagi puyeng, bisa kena marah gak kita? Ya, kadang itu yang kita tidak pahami situasi dan kondisinya. Sehingga menimbulkan
perdebatan, percecokan. Ingat ya teman-teman, sekali lagi saya katakan, orang tua kita bukan malaikat. Orang tua masih manusia yang kadang melakukan kesalahan. Dan kita sebaiknya sebagai seorang anak memiliki ruang untuk kesalahan mereka. Mendoakan mereka dan membangun komunikasi yang baik. Satu hari Gabriel pulang dari camp. Camp apa ya? ISC kalau nggak salah ya. Dari Abalov juga. Pulang, saya sebagai orang tua bertanya, "Kak, tadi dapat apa aja di ISC?" Kakak menjawab, "Kakak kecewa sama papa." Kaget dong. Kakak ini kan dekat sekali sama papahnya. Luar biasa dekatnya, kemana-mana sama papahnya, kemana-mana sama papahnya. Tapi ternyata dia ada luka, ada kecewa dengan papahnya. Akhirnya saya, papahnya, Selin waktu itu ikut ya. Selin, kakak juga ada. Saya bilang, "Kakak keluarkan unek-unek. Kecewa kenapa sama papa?" "Aku kecewa karena papa kemarin membentak aku. Aku gak terima, itu kan bukan salah saya dan sebagainya." Dia cerita semuanya isi hatinya. Papanya marah? Papanya cuma bilang, "Maafin papa, mungkin cara papa yang salah. Tujuannya benar, cuma cara papa yang salah." Jadi papa minta maaf dan kemudian mereka rekonsiliasi. Mereka saling berpelukan. Dan semenjak itu tidak ada lagi cekcok. Karena apa? Karena kakak sudah mulai mengungkapkan kalau dia lagi kesel sama papanya, dia langsung bilang. Tapi memang perlu juga dari orang tuanya untuk juga bisa menerima semua masukan dari anak-anak. Jadi memang dibutuhkan dua tangan untuk bertepuk ya, nggak bisa sendiri. Walaupun keluarga kita saat ini mungkin belum ideal, namun adalah pilihan kita untuk kita menjadi berkat dan menjadi teladan buat keluarga kita. Mungkin saat ini keluarga kita nggak rukun atau ada yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kita nggak punya mesbah doa di dalam keluarga. Nggak apa-apa teman-teman, kita aja yang mulai dulu. Saya percaya ketika satu orang bertobat di dalam keluarga, maka satu keluarga akan diselamatkan. Amin? Yes. Di keluarga kami dulu, waktu saya masih kecil, itu nggak pernah ada yang namanya kado ulang tahun, nggak pernah ada yang namanya perayaan ulang tahun. Sebagai seorang anak mau nggak dirayain ulang tahunnya? Mau ya, mau banget dong gitu kan. Nah, saya pernah bertanya sama ayah saya, "Yah kenapa sih ya kok kita kalau ulang tahun nggak dirayain?" Ayah saya menjawab apa? "Ngapain dirayain? Pemborosan." Oke, saya terima saat itu. Tapi begitu saya punya uang, saya melakukan rutinitas setiap adik saya ulang tahun, orang tua saya ulang tahun, saya selalu punya minimal satu cake dan satu kado buat mereka. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah kita bisa merangkul keluarga. Karena momen-momen untuk berkumpul itu jarang sekali. Kita pasti sibuk dengan sekolah, betul? Apalagi SMA. SMA sekarang pulang jam berapa? Jam 4 ya? Jam 5. Sampai rumah harus ngerjain PR lagi. Kapan kumpulnya sama orang tua? Betul? Nah, momen-momen ini kita manfaatkan untuk kita masih bisa berkomunikasi dan memberikan perhatian. Akhirnya sampai sekarang kebiasaan kami berkumpul di ulang tahun dan berkumpul di hari Natal itu sudah menjadi kebiasaan yang wajib. Sehingga kami tidak mengambil pelayanan di hari yang ada keluarga kita berulang tahun. Kenapa? Bagi kami, bagi saya, keluarga adalah nomor satu. Melayani Tuhan itu dimulai dari melayani keluarga dulu. Baru kita melayani keluar. Kenapa saya bisa bilang begini? Buat apa kita melayani di luar kalau di dalamnya berantakan? Buat apa kita membawa terang itu keluar kalau di dalamnya padam? Layani dari skup kecil dulu. Skup kecil sudah beres, kita layani keluar. Setuju teman-teman? Yes. Karena kadang-kadang ada orang yang sibuk melayani,
Tapi dia lupa sama keluarganya di rumah. Dia lupa menyapa anak-anaknya, dia lupa menyapa keluarganya. Nah itu saya tidak mau. Nah, apapun kondisi kita hari ini, apapun kondisi keluarga kita hari ini, kita harus memiliki sikap. Sorry, gak bisa. Bisa dibantu next? Oh sorry. Don't blame. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Do not complain. Jangan mengeluh dengan kondisi kita. Attitude for gratitude, itu yang bagus. Miliki sikap bersyukur. Ada banyak anak yang gagal, seringkali menyalahkan orang tua dan mengeluh terus-menerus atas hidupnya. Nih Ruth, lu tahu gak gue bisa begini? Ini gara-gara emak bapak gue nih gak sekolahin gue. Gak begitu. Karena apa teman-teman? Karena masa depan kita bukan ditentukan oleh latar belakang kita, bukan ditentukan oleh bagaimana orang tua kita, tapi oleh diri kita sendiri. Kita yang memilih mau hidup lebih baik atau enggak. Kita yang memilih mau jadi teladan atau mau jadi anak sia-sia. Kita yang memilih masa depan kita. Betul? Jadi jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Jangan pernah komplain atas hidup kalian. Miliki terus hidup bersyukur. Apapun yang kalian miliki, bersyukur dengan apa yang kalian punya hari ini. Suatu hari ketika saya sedang lakukan penyembahan, Tuhan membawa saya di masa ketika saya ada di kolong tempat tidur dengan menangis karena sudah kesel, sudah mau pecah kepala ketika mendengar pertengkaran ayah dan ibu saya. Saat itu saya merasa sendiri, pengen kabur, pengen bunuh diri, apapun sudah ada di kepala saya. Saya kelas 3 SD. Tapi teman-teman tahu, ternyata waktu saya lakukan penyembahan itu, Tuhan kasih tahu saya. Tuhan kasih lihat saya bahwa dia ada di kolong tempat tidur bersama dengan saya. Dia pegang kepala saya, dia mengasihi saya. Masa lalu saya boleh carut marut, masa lalu saya boleh penuh konflik. Tapi hari ini Tuhan memberkati saya luar biasa. Saya tidak pernah tahu kalau saya akan bisa berdiri di mimbar. Kalau bukan Tuhan yang pilih saya bukan siapa-siapa. Betul teman-teman? Kalau Tuhan sudah memberkati saya, Tuhan juga bisa memberkati teman-teman. Lakukan setiap perintah yang Tuhan berikan. Ya. Saya percaya Yesus yang saya sembah adalah pribadi yang juga saat ini ada bersama dengan kita semua di sini. Yesus yang mendengarkan teriakan kita, putus asa kita. Yesus yang tahu isi hati kita. Yesus yang memang sudah memilih kita dan menjamin masa depan kita. Masa depan yang penuh berkat dan pengharapan. Mari kita akan menyanyi satu lagu. Lagu yang saya suka sekali. Cila bisa pimpin lagunya Cila?
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui segala isi hati kami. Apa yang terjadi hari ini, kiranya itu boleh menempa kita semua untuk hidup lebih dewasa dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Sehingga kita semua menjadi pribadi yang growing up, berakar kuat di dalam Kristus dan memiliki buah-buah roh. Sehingga kita boleh menjadi teladan bagi keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi kami hari ini, Engkau tetap memilih kami, mengubah kami menjadi sempurna serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga menempatkan orang tua yang berjasa dalam banyak aspek kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami mengasihi dan menghormati mereka hingga di usia lanjut mereka nanti. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang saat ini kecewa dengan orang tua kita, mari letakkan tanganmu di dada. Ampuni kesalahan mereka, atau apapun yang mereka pernah lakukan kepada kita, baik dari perkataan mereka yang membuat kita luka, atau secara fisik menyakiti kita juga. Sadari bahwa orang tua kita walaupun sudah sebagai orang dewasa, namun mereka juga masih manusia yang kadang masih berbuat kesalahan yang mungkin membuat kita marah, membuat kita merasa tidak dipahami, membuat kita merasa putus asa. Ampuni mereka, sebab firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus hormat pada orang tua agar hidup kita diberkati. Atau mungkin ada di antara kita yang sering membuat orang tua kita sedih, orang tua kita menangis, atau kita tidak menghargai, bahkan berlaku tidak sopan, kasar sama mereka. Minta maaf sama Tuhan, mohon ampunan. Kenapa yang kita lakukan juga membuat sedih Tuhan. Sadari bahwa bagaimana kita bisa mencintai Tuhan yang tidak terlihat, namun kita bisa berlaku kasar terhadap orang tua kita, terutama ibu kita yang melahirkan kita, orang yang berjuang buat kita. Mari kita doakan orang tua kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena lewat mereka kita dapat hadir di dunia ini, dan sudah sepatutnya kita mengisi kehidupan yang sudah Tuhan beri dengan hidup, agar kita menjadi berkat bagi keluarga kita, lingkungan kita,
sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehadiran kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati firman hari ini. Firman hari ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu dan selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Mari teman-teman, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus kita. Mungkin ada teman-teman yang belum mendapat anggur dan roti. Udah semua ya? Kita akan mengangkat roti kita. Mari kita berdiri, kita angkat roti kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk selalu memandang salib-Mu. Salib yang sudah menyelesaikan bagi kami. Engkau sudah menanggung dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam Dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku dan selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami telah mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami juga telah melakukan prosesi perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau boleh berikan Tuhan hari ini Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang Kau telah sampaikan boleh merema dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Biar terus Tuhan Kau yang tuntun hidupnya, Kau yang terus memberkati kehidupannya. Biar dia boleh menjadi berkat terus dimanapun ia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo Lightizen. Kita ingin mengadakan diskusi nih, berkelompok. Ayo nih, kita cari 2 atau 3 teman kita untuk berkelompok. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaannya di layar. Nah, terima kasih. Ngapain kamu sini? Yuk teman-teman boleh cari 2 atau 3 orang buat kita sama-sama sharing dan diskusi. Nah, pertanyaannya udah ada di sini nih teman-teman, bisa didiskusikan. Ya. Oke, dipersilakan teman-teman. Waktu yang dikasih ada berapa menit Kak untuk diskusi? 10, ya 10 menit ya. Oke.